Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Allahumma ya muallima Ibrahim alimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Adik-adik santri kelas 10 tulab wa talibat yang Ustadz banggakan dan yang Ustadz muliakan. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini di hari Selasa yang penuh dengan berkah, insyaallah kita bisa melanjutkan pembahasan materi kita khususnya di mata pelajaran fikih. Pertemuan sebelumnya kita sudah membaca dan membahas matan kitab Manhajus Salikin terkait dengan bab sholat tatawwu. Kemudian kita sudah sampai di bab sholat kusuf gerhana dan juga bab sholat witir. Kemudian materi kita kali ini insyaallah terkait dengan sholatil istisqa, masih kelanjutan dari bab sholat tatawwu atau sholat sunnah. Baik, di kitab PDF nanti silahkan kalian buka dan perhatikan dengan baik halaman 39. Nabda, kita mulai. Sholatul istisqa'i, tentang sholat meminta hujan. Qala al-muallifu rahimahullah, wa sholatul istisqa'i sunnatun idza turran nasu li faqdil ma'i. Wa sholatul istisqa'i sunnah. Dan sholat istisqa itu hukumnya adalah sunnah. Ketika kapan? Idza turran nasu, ketika orang-orang atau manusia dalam keadaan terpaksa, li faqdil ma'i, sangat menderita karena tidak ada air atau kesulitan untuk menemukan air, atau dalam tanda kutip ada terjadinya musim kemarau yang sangat panjang, jarang turun hujan, jadi bisa mengakibatkan tanaman atau hewan-hewan pada mati. Wa tuf'alu ka sholatil 'idi fis sahra'i. Salat istisqa tersebut dilaksanakan atau didirikan sebagaimana salat hari raya fis sahra'i, di tanah lapang. Wa yakhruju ilaiha, orang-orang manusia ketika keluar ke tanah lapang tersebut dalam keadaan mutakhasyian, dalam keadaan penuh khusyuk, mutadzallilan, ketundukan, mutabarri'an, dan merendahkan diri. Berarti ketika orang-orang yang ingin menunaikan sholat istisqa, dia harus dalam keadaan khusyuk, tunduk, dan penuh dengan perasaan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayusalli rak'atain, kemudian tata caranya dilaksanakan dengan cara 2 rakaat. Tsumma yakhtubu khutbatan wahidatan, kemudian ada khutbah dengan 1 kali khutbah, ada selingannya. Setelah selesai melaksanakan sholat istisqa, yaitu 2 rakaat, kemudian setelah itu sang imam atau yang khotib memberikan semacam khutbah, mirip dengan apa? Khutbah Jumat. Tapi ini terkait dengan sholat istisqa, tidak langsung pulang, ada syaratnya yaitu khutbah. Yukthiru fiha, dengan memperbanyak di dalam khutbah tersebut al-istighfar, untuk motivasi, anjuran memperbanyak istighfar. Wa qira'atal ayatil lati fiha al-amru bihi, dan membaca di dalam khutbah tersebut ayat-ayat yang di dalamnya terkait untuk senantiasa memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa yulihu fid du'a, dan terus menerus mohon untuk berdoa agar diturunkan hujan. Wala yastabti'ul ijabata, dan tidak berharap doanya lambat atau lama untuk dikabulkan, tapi tetap terus menerus memohon. Karena tujuan orang-orang ketika mendirikan sholat istisqa adalah agar segera diturunkannya hujan. Tapi terkadang dalam suatu kondisi ada kalanya tidak langsung setelah selesai sholat istisqa, khutbah juga selesai, hujan tidak langsung turun, mungkin beberapa hari setelahnya. Maka di sini ada catatan untuk tidak merasa doanya tidak dikabulkan, atau tidak berharap doanya lambat untuk disegerakan atau dikabulkan. Tapi justru terus-menerus memohon, berdoa agar diturunkan hujan. Wa yambaghi qabla al-khuruji ilaiha, dan sebelum orang-orang keluar menuju tanah lapang, sejuk-ianya fi'lul asbabillati tadfa'u syarra wa tunzilur rahmah. Sejuk-ianya atau sebaiknya orang-orang tersebut melakukan sebab-sebab, usaha-usaha, amalan-amalan yang dengannya bisa mendatangkan rahmat dan menolak keburukan. Atau sejuk-ianya orang-orang tadi, baik itu imam ataupun makmum, yang ketika akan mendirikan sholat istisqa untuk melakukan suatu amalan yang menolak keburukan, tadfa'u syarra wa tunzilur rahmah, dan mendatangkan rahmat. Seperti apa? Kal istighfar, seperti beristighfar, wa taubah, bertaubat, wal khuruji minal madzalim, berhenti, mencegah dari berbagai bentuk perbuatan zalim, wal ihsani ilal khalqi, berbuat baik kepada sesama, wa ghairiha minal asbab allati ja'alaha Allahu jalibatan lirrahmah dafi'atan linniqmah, dan selainnya sebab-sebab yang lain yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyebab jalibatan lirrahmah, didatangkannya, diturunkannya rahmat, dafi'atan linniqmah, dan dengan sebab tersebut ditolaknya suatu bencana. Wallahu ta'ala a'lam, dan Allah yang maha mengetahui, atau Allah yang lebih tahu. Thayyib. Ini tadi matan yang sudah kita baca terkait dengan sholat istisqa. Kemudian di kitab ada sekitar 8 poin ya. Kita baca yang pertama, syariat dan ketentuan seputar meminta hujan. Sholat istisqa artinya sholat dengan tujuan untuk meminta hujan. Tadi hukumnya adalah sunnah. Ingat ya, hukumnya sunnah. Yang kedua, tempat pelaksanaan sholat istisqa, yaitu di tanah lapang, sesuai atau mirip dengan sholat hari raya. Kemudian yang ketiga, etika atau adab ketika keluar untuk menunaikan sholat istisqa, yaitu tadi mutakhasyian, mutadallilan, mutadharrian, dalam keadaan khusyuk, tunduk, dan merendahkan diri. Kemudian kaifiyah, tata cara sholat istisqa, mirip dengan sholat Jumat, ada khutbahnya, atau mirip dengan sholat hari raya. Kemudian yang kelima, tentang khutbah setelah sholat istisqa, isinya apa? Tadi disebutkan diantaranya anjuran untuk memperbanyak istighfar dan membaca ayat-ayat Al-Quran terkait dengan perintah untuk memperbanyak istighfar. Kemudian terus menerus memohon untuk doa agar diturunkannya hujan, dan tidak ada perasaan merasa doanya tidak segera dikabulkan. Kemudian yang keenam, perihal memperbanyak istighfar, ini perintah. Yang ketujuh, beberapa etika dalam berdoa, tidak merasa tergesa-gesa atau merasa tidak segera dikabulkan. Kemudian yang kedelapan, sunnah melakukan sebab-sebab
amal-amal yang dengannya menolak bala kejelekan dan mendatangkan rahmat. Jadi itu tadi poin-poin terkait sholat istisqa. Kemudian kita masuk tema yang kedua, yaitu awqatun nahyi. Awqat jamak dari al-waqt. Al-waqt aslinya bahasa Arab, diserap ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia menjadi waktu. An-nahyi yang dilarang atau terlarang. Berarti maknanya awqatun nahyi maksudnya adalah waktu-waktu yang terlarang. Untuk apa? Waktu-waktu yang terlarang di dalamnya untuk dilaksanakannya sholat. Tidak boleh. Kalau terlarang, apabila sengaja dilaksanakan, sholatnya tidak sah dan justru mendapatkan dosa atau hukuman. Karena apa? Sholat-sholat yang dikerjakan di waktu itu tidak sesuai dengan perintah syar'i. Maka di sini tertulis waktu-waktu yang terlarang. Apa saja waktunya? Ada 3. Wa awqatun nahyi an nawafili al-mutlaqah atau wa awqatun nahyi anin nawafilil mutlaqati. Dan waktu-waktu yang terlarang untuk melakukan sholat-sholat nafilah tatawwu mutlak adalah yang pertama, minal fajri ila antartafi'a syamsu qida au qaida rumhin. Yang pertama, waktu yang terlarang yaitu setelah sholat fajar, setelah sholat subuh, hingga matahari dalam keadaan naik setinggi tombak. Ya, setelah sholat subuh, sholat fajar, hingga dalam suatu keadaan matahari naik setinggi tombak. Itu tidak boleh untuk dilaksanakan sholat, waktunya terlarang. Mungkin kalian nanti bisa menemukan referensi yang lain, ada hadis yang menyebutkan waktu itu apa? Waktu orang-orang musyrikin atau orang-orang kafir berdoa kepada Tuhan-Tuhan mereka. Kemudian berikutnya waktu di mana keadaan matahari seperti apa? Tanduknya setan. Itu nanti bisa kalian temukan di kitab yang lain. Yang kedua, wa min sholatil asri ilal maghribi. Setelah sholat asar hingga waktu maghrib. Itu tidak boleh. Baik itu sholat wajib atau sholat nafilah. Tapi yang di sini yang ditekankan sholat nafilah mutlaqah tidak boleh sama sekali, ya. Yaitu sholat sunnah ba'diyah misalnya. Oleh karena itu tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar, itu tidak ada. Yang ketiga, wa min qiyamis syamsi fi kabidis samai ila antazula. Sejak matahari tepat berada di tengah-tengah langit, yaitu matahari berada di tengah langit, di atas kepala kita. Kabid di sini secara bahasa letterlek maknanya adalah hati. Tapi kita maknakan dengan keadaan matahari di tengah-tengah langit. Sampai hingga ila antazula, hingga tergelincir. Berarti di sini maknanya adalah waktu sebelum masuknya waktu zuhur. Itu sama sekali tidak boleh didirikan sholat. Baik itu sholat duha atau sholat sunnah yang lainnya. Harus menunggu sampai matahari tergelincir, yaitu waktu sholat zuhur. Adapun sebelumnya, yaitu sholat duha atau sholat at-tulu, itu setelah tadi, setelah matahari naik setinggi tombak sampai kira-kira sekitar jam 10:30 misalnya, itu boleh. Tapi setelah itu tidak boleh. Itu tadi 3 waktu terkait dilarangnya untuk didirikan sholat. Di sini terkait dengan sholat an-nafilah atau an-nawafil al-mutlaqah. Kita ringkas ulang. Yang pertama, setelah sholat subuh hingga matahari naik setinggi tombak. Yang kedua, setelah sholat asar hingga waktu maghrib. Yang ketiga, sejak matahari tepat berada di tengah-tengah langit hingga
tergelincir atau hingga masuk waktu duhur, baru setelah itu diperbolehkan sholat. Maka di sini diperlukan yang namanya apa? Ilmu untuk menentukan waktu sholat. Karena kalau kita sholat bukan pada waktunya, sholatnya tidak sah. Terlebih ini terkait dengan apa? Sholat nawafil al-mutlaqah. Baik, itu tadi terkait dengan materi kita. Tema yang kedua yaitu waktu-waktu yang terlarang untuk dilaksanakannya sholat. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bab sholatil jamaah wal imamah. Bab sholat berjamaah dan perihal keimaman. Baik, nanti kalau ada hal-hal yang belum bisa kalian pahami dengan baik, silahkan ditanyakan ke Ustadz ya. Adapun untuk tugasnya insya Allah nanti di akhir pertemuan kita menjelang ujian akhir biasanya, agar kalian tidak merasa keberatan. Tapi perlu diperhatikan apa yang Ustadz sampaikan, baik lewat video ini atau yang lain, tolong diperhatikan, disimak dengan baik dan benar sampai selesai ya. Karena ini terkait dengan materi-materi penting. Jangan sampai nanti dari awal ngikutin, tengah-tengahnya kalian tidak bisa menyimak lah. Nanti bisa tidak fokus dan menghilangkan apa yang sudah kalian pahami dengan baik. Bisa ngulang lagi nanti ya. Baik, seperti itu. Naktafi bihadzal liqa, kita cukupkan. Akhirul kalam. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.